Ya kalau cerita dari Omban Gitu nih kan sesungguhnya nama Omban Gitu nih kan dari panggilan masyarakat adat suku desa lah, ya kan. Terletak di kawasan berkembang Sabang Merah atau Samer Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Warkop Omban Kitu menawarkan sensasi berbeda dalam menikmati kopi. Tak hanya menawarkan cita rasa khas kopi Robusta, tetapi juga menyuguhkan suasana alam hutan kota yang asri. Jika ingin menikmati racikan kopi khas Omban Kitu, tempatnya sangat mudah ditemukan. Hanya turun beberapa meter dari gerbang Sabang Merah, lokasinya sangat mencolok. Selain menyediakan kopi yang rasanya nikmat, Warkop Omban Kitu juga menyediakan aneka kuliner mulai dari sup tulang sapi, sup ayam kampung, nasi goreng, menu lamongan, dan aneka ragam menu lainnya. Saat berkunjung ke Warkop Omban Kitu, Tribun mencoba kopi bubuk robusta yang sangat khas bersama Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Aroma kopi yang wangi membuat pecinta kopi ketagihan. Lalu apa makna dari Omban Kitu? Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan bahwa Omban Kitu adalah silsilah dari keluarga tertua. Omban Kitu ini adalah abang atau om atau paman yang paling tua. Khusus di kawasan Sabang Merah, suasananya sangat nyaman untuk bersantai sembari seruput kopi. Jadi bersantai di Warkop Omban Kitu cukup lengkap. Menikmati pemandangan yang indah karena banyak dikelilingi pepohonan, sembari menyeruput kopi yang khas serta kuliner. Ya kalau cerita dari Omban Gitu nih kan sesungguhnya nama Omban Gitu nih kan dari panggilan masyarakat adat suku desa lah, ya kan. Jadi Omban itu adalah sisilah dari keluarga tertua. Misalnya abang saya tuh semua anaknya itu manggil abang saya tuh Omban Kitu, termasuk anak saya. Lalu di bawah satu lagi dia memanggil saya juga Omban Kitu. Jadi kesimpulannya bahwa Omban Kitu ini adalah abang atau om atau paman yang paling tua. Nah, kenapa diambil di nama Warkop Omban Kitu kan? Nah, kemarin kita setelah dibicarakan di keluarga dan juga banyak masukan dari banyak pihak tuh, kenapa harus ngambil nama Omban Kitu. Nah, kita cobalah waktu itu nama Warkop yang dikelola oleh anak-anak tuh diambil nama dari Omban Kitu. Berganti waktu, hari, minggu, bulan, kelihatannya Omban Kitu ini tidak hanya pemelihara dari subsuku Dayak Desa kan, tapi juga sangat pemelihara di subsuku yang lain, apakah Dayaknya, apakah non Dayaknya kan. Omban Kitu ini lebih dikenal sebagai sebuah panggilan orang yang tua gitulah. Nah, sampailah misalnya banyak orang manggil saya tuh, kalau orang-orang yang sudah kenal nih manggilnya Omban Kitu, dia entah siapapun dia manggil Omban Kitu kan. Nah, tuh. Nah, lalu di Omban Kitu nih kan berkembang waktu itu kan hanya kopi aja kan, kopi, teh, es waktu itu. Nah, lama-lama berkembang jual makan, ya kan, makanan, beberapa jenis makanan kan. Nah, kalaupun memang perkembangan warung kopi Omban Kitu ini kan tidak serta merta seperti dia punya punya nama yang sudah dikenal itu kan oleh brand atau branding misalnya di warkop yang lain. Nah, mudah-mudahan lah mungkin dari waktu ke waktu Omban Kitu ini menjadi sebuah branding untuk warkop yang dikelola oleh keluarga Omban Kitu kan. Dan tentu di hari-hari yang akan datang mungkin kalau branding ini
Kalau Omban Gitu menjadi sebuah branding yang sudah dikenal, bisa-bisa saja orang-orang misalnya kerjasama menggunakan branding atau nama Warkop Omban Gitu nih. Nah, itu ceritanya. Kalau kopinya sendiri Pak, khas Omban Gitu ini bisa Bapak jelaskan nih kopinya seperti apa? Kalau kopi Omban Gitu nih kan memang khas kopi, setahu saya kemarin anak-anak itu ngambil dari distributor dari Lampung kan. Ya, jadi dia kopinya agak lebih bersahabat gitulah, tidak terlalu tajam kan. Memang kalau kita mau strong kan, tapi secara umum rasa atau cita rasanya itu masih bisa diterima oleh lambung secara umum lah kan. Nah, tergantung kalau misalnya dia kopi bubuk sedikit strong lah dia. Ya, tapi rata-rata ini bisa dinikmati oleh banyak kalangan ya kan. Nggak digandeng dengan air putih pun dia masih bisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.